Universitas Diponegoro adalah sebuah universitas terkemuka yang terletak di Semarang, ibu kota Jawa Tengah, dan dianggap sebagai universitas terbaik di kota Semarang. Pada tahun ini, Universitas Diponegoro kembali menyelenggarakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau KKN. Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro merupakan suatu bentuk implementasi Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Pandemi COVID-19 yang belum usai di Indonesia mengakibatkan pelaksanaan KKN periode ini dilaksanakan di lokasi domisili atau kampung halaman masing-masing mahasiswa. KKN periode ini juga dilaksanakan secara mandiri dengan mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tanggal 30 Juni 2021, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Yos Johan Utama, SH.M.Hum, melepas mahasiswa KKN yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan domisilinya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Halo, perkenalkan saya Vina Puspitasari, mahasiswa KKN dari Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kegiatan KKN saya dilaksanakan di RW 6 Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, mulai tanggal 30 Juni hingga 12 Agustus 2021. Permasalahan wilayah Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, jumlah kasus COVID-19 di Kecamatan Banyumanik pada minggu pertama dan kedua KKN menembus angka lebih dari 150 kasus. Puncaknya pada minggu kedua KKN yaitu 193 kasus. Untuk jumlah kasus di Kelurahan Pedalangan, rata-rata tiap harinya lebih dari 10 kasus, sedangkan puncaknya pada minggu pertama KKN yaitu sebesar 14 kasus. Terlebih dahulu juga dilakukan survei untuk menganalisis permasalahan yang ada di RW 6 Kelurahan Pedalangan. Berdasarkan hasil survei, warga RW 6 Kelurahan Pedalangan banyak yang menggunakan suplemen kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada masa pandemi. Namun, rata-rata masyarakat belum mengetahui tujuan penggunaan dan ketentuan penggunaan suplemen kesehatan. Selain itu, warga juga belum terlalu memahami cara mendapatkan, menyimpan, menggunakan, dan membuang obat dengan benar. Oleh karena itu, dua program yang saya rumuskan untuk mengatasi masalah tersebut adalah cerdas menggunakan obat dengan Tanya 5O dan prinsip Dagusibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Serta program kedua yaitu pemilihan dan penggunaan suplemen kesehatan yang bijak pada masa pandemi COVID-19. Potensi wilayah Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kelurahan Pedalangan memiliki luas wilayah seluas 240 km persegi dan letaknya cukup strategis karena berada di tengah wilayah Kecamatan Banyumanik. Secara administratif, batas wilayah Kelurahan Pedalangan sebelah utara adalah Kelurahan Tembalang, sebelah timur Kelurahan Kramas, sebelah selatan Kelurahan Padangsari, dan sebelah barat Kelurahan Trondol Wetan. Kelurahan Pedalangan terbagi menjadi 11 rukun warga dan 68 rukun tetangga dengan jumlah jiwa sekitar 13.040 jiwa dan 4.258 KK. Potensi wilayah di Kelurahan Pedalangan berbeda-beda tiap rukun warga. Seperti halnya pada RW 6 Kelurahan Pedalangan, terdapat potensi seperti taman baca atau perpustakaan yang terletak di Balai RW 6.
taman bermain, dan juga lapangan olahraga. Potensi ini masih perlu dikembangkan seperti penataan kembali perpustakaan agar lebih menarik dan juga penambahan area bermain agar RW 6 dapat menjadi kampung yang ramah anak. Di RW 5 Kelurahan Pedalangan terdapat potensi kerajinan tangan yang memotivasi berdirinya kampung tematik Hasta Karya. Masyarakat di Kelurahan Pedalangan memiliki potensi keterampilan seperti batik tulis, batik cap, sulam pita, rajut, dan juga makram. Hal yang perlu dikembangkan seperti penjualan hasil kerajinan tangan yang tidak hanya secara offline namun juga secara online agar produk lebih dikenal oleh masyarakat luar. Di RW 1 Kelurahan Pedalangan terdapat potensi wisata Taman Tirto Agung yang terdapat area bermain anak-anak, area olahraga, dan juga tersedia banyak pilihan kuliner makanan dan minuman. Hal yang perlu dikembangkan adalah kondisi kebersihan dari taman tersebut, penataan kembali area bermain seperti panjat tebing yang kurang terurus, juga penyediaan lahan parkir yang memadai. Pelaksanaan program KKN. Sebelum melaksanakan kegiatan KKN, terlebih dahulu dilakukan perizinan ke Kelurahan Pedalangan. Setelah itu kami diberi surat untuk melakukan kegiatan KKN di wilayah RW 6 Kelurahan Pedalangan. Kemudian kami meminta izin kepada Ketua RW 6 Kelurahan Pedalangan. Dilanjutkan dengan pengesahan laporan rencana kegiatan atau proposal kegiatan KKN mahasiswa. Pelaksanaan program KKN pertama yaitu cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O dan prinsip Dagusibu. Edukasi dilakukan secara online pada Minggu 18 Juli 2021 dengan target Ibu-Ibu PKK RW 6 Kelurahan Pedalangan. Kegiatan ini diawali dengan perkenalan program kerja dan membagikan link kuesioner pretest ke grup WhatsApp PKK RW 6 Kelurahan Pedalangan. Kemudian peserta mengisi kuesioner pretest tersebut untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman peserta mengenai cara mengelola obat dengan benar. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan membagikan link video edukasi yang sebelumnya sudah diupload ke channel YouTube oleh mahasiswa KKN. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai materi yang belum jelas. Ibu-ibu PKK RW 6 sangat antusias dengan kegiatan ini dan aktif bertanya pada saat sesi diskusi. Ibu Yayu selaku Ibu RW 6 Kelurahan Pedalangan mengatakan bahwa kegiatan KKN yang saya lakukan sangat bermanfaat bagi ibu-ibu PKK. Ibu PKK menjadi lebih paham mengenai cara mengelola obat dengan baik dan benar. Kegiatan edukasi diakhiri dengan membagikan link kuesioner post-test dan evaluasi ke grup WhatsApp PKK untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah pemberian edukasi. Setelah memberikan edukasi melalui grup WhatsApp PKK RW 6, saya juga menempel poster di Balai RW 6 Kelurahan Pedalangan. Penempelan poster ditemani oleh Ibu Yayu selaku Ibu RW 6 Kelurahan Pedalangan. Program kerja kedua, pemilihan dan penggunaan suplemen kesehatan yang bijak di masa pandemi COVID-19. Program kerja kedua dilaksanakan melalui acara webinar yang dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Juli 2021. Webinar ini dihadiri sekitar 28 peserta. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi oleh mahasiswa KKN, kemudian dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab berlangsung dengan sangat baik antara mahasiswa KKN dengan warga RW 6 Kelurahan Pedalangan. Mahasiswa KKN juga menyiapkan bingkisan kepada warga RW 6 Kelurahan Pedalangan yang berisi 2 brosur program kerja, suplemen kesehatan,
masker, dan hand sanitizer. Dibagikan brosur kepada warga agar warga dapat sewaktu-waktu membaca, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Selain itu, juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kerja. Poster program kerja juga ditempel di Balai RW 6 Kelurahan Pedalangan sesuai dengan arahan Ibu RW. Kegiatan tambahan selama KKN di wilayah RW 6 Kelurahan Pedalangan: membantu menyiapkan tempat sholat Idul Adha di lapangan RW 6 Kelurahan Pedalangan dan melaksanakan sholat Idul Adha bersama warga RW 6 Kelurahan Pedalangan. Pada 5 Agustus 2021, membantu pembagian sembako BST dan PKH di Kelurahan Pedalangan. Ini ada kegiatan KKN dari Undip, saya juga terima kasih atas kerjasamanya, dan saya sudah dibantu untuk di wilayah, untuk kami bagi memang per RW, per RT, karena dampak COVID-19 ini, untuk menjadi perhatian, prokes dan sebagainya itu jangan dilupakan. Dan saya juga terima kasih ini kegiatan KKN sudah berjalan baik, dan semoga bisa menularkan atau menulari atau meninggali ilmu yang sudah didapat dari universitas ke wilayah ataupun ke RT RW yang sudah kami bagi. Saya terima kasih pada Universitas Diponegoro yang sudah mengabdikan masyarakatnya, mengabdikan masyarakat melalui adik-adik dari mahasiswa mahasiswi ini sudah diterjunkan. Semoga ini menjadikan manfaat di Kelurahan Pedalangan ini, dan semoga kerjasama ini dan KKN ini tidak berhenti sampai di sini, tapi secara rutin dan secara periodik bisa diterjunkan untuk di Kelurahan Pedalangan ini. Kami sebagai perwakilan dari RW 6 mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dengan terselenggaranya KKN Undip tahun 2021 ini. Kesan dari kami, alhamdulillah, walaupun dengan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, KKN tetap berjalan dengan baik, dan dengan semangat anak-anak, alhamdulillah semua sudah terlaksana. Pesan dari kami, dari warga RW 6, kami mengharapkan anak-anak yang KKN ini semoga menjadi anak yang berhasil dan sukses, dan jangan lupa jadilah cahaya dimanapun Anda berada, jadilah manfaat di setiap saat untuk semua umat. Itu saja kesan dari kami dan pesan dari kami. Semoga kalian berhasil dan sukses, semangat berjuang untuk dunia yang nyata nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya program Mbak-Mbak kemarin itu sangat bermanfaat sekali untuk ilmu yang diberikan dari Mbak-Mbaknya untuk ibu-ibu di sini kan kurang paham ya masalah kayak gitu. Kalau saya sangat membantu sekali dan bermanfaat sekali dengan adanya Mbak-Mbak di RW 06 mengadakan webinar kemarin itu. Jadi kita yang tadinya hanya sekedar cuman lihat-lihat, sekedar pengen tahu tapi kadang belum jelas ya. Tapi kemarin sudah dijelaskan sama Mbak Vina, sama teman-teman yang lain, itu kayaknya sangat membantu sekali kalau menurut saya. Dan dengan ini pula maka kuliah kerja nyata untuk mahasiswa KKN tim 2 tahun akhir 2021 bisa dinyatakan tutup setelah syarat-syarat dipenuhi dengan sebaik-baiknya.